Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Metodologi Penelitian kelas L akan mempresentasikan chapter 12 mengenai Measurement, Scaling, Reliability, and Validity, yaitu pengukuran skala reliabilitas dan juga validitas. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Serena Wazui dengan NPM akhir 022, yang kedua ada Zahra Eka Mardianik dengan NPM akhir 024, yang ketiga ada Baik Nisrina Salsabila dengan NPM akhir 030, dan Melvin Abil Bui dengan NPM akhir 275. Sebelum kita membahas ke empat jenis dari skala itu sendiri, kita harus mengetahui bahwa pengukuran itu memiliki definisi dari menghimpun data dalam bentuk angka. Dan untuk menetapkan angka ke atribut objek, kita itu memerlukan skala. Nah, skala inilah yang akan kita jadikan sebagai alat atau mekanisme di mana individu itu dibedakan tentang bagaimana mereka berbeda satu sama lain pada variabel yang menarik untuk setiap penelitian. Salah satu dari banyak pilihan yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan konsumen itu adalah jenis skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dirancang untuk menguji seberapa kuat responden setuju dalam pernyataan pada skala 5 poin dari jangkar 1 sampai 5. Kalau teman-teman tahu, dari 1 itu yang sangat tidak setuju, yang kelima adalah yang paling setuju atau sangat setuju. Apa artinya dari angka 1, 2, 3, 4, 5 ini? 1, 2, 3, 4, 5 ini dapat kita tentukan apa fungsi dan juga kegunaannya berdasarkan 4 dasar skala yang kita pelajari ini. Jadi ada 4 tipe dasar skala. Yang pertama adalah nominal scale atau skala nominal yang selalu digunakan untuk memperoleh data pribadi seperti jenis kelamin atau departemen tempat seseorang bekerja, di mana pengelompokan individu atau objek yang berguna seperti yang ditujukan. Nah, kalau nominal scale ini sendiri itu selalu digunakan untuk memperoleh data pribadi seperti jenis kelamin atau departemen tempat seseorang bekerja, di mana pengelompokan individu atau objek berguna seperti yang akan ditujukan. Lalu ada ordinal scale atau skala ordinal, di mana ini digunakan untuk menentukan peringkat preferensi atau penggunaan berbagai merek produk oleh individu dan untuk mengurutkan individu, objek, ataupun peristiwa. Nah, kalau skala ordinal ini sendiri itu sering digunakan untuk mengurutkan individu, objek, dan juga peristiwa seperti yang telah dijelaskan. Lalu ada skala interval atau interval scale yang sering digunakan ketika respons terhadap berbagai item yang mengukur variabel dapat disadap dalam skala 5 poin yang kemudian dapat dijumlahkan di seluruh item. Lalu ada rasio scale, di mana skala rasio ini biasanya digunakan dalam riset bisnis ketika angka pasti dalam faktor objektif, di mana itu berlawanan dengan subjektif, itu sangat diperlukan. Lalu selanjutnya setelah kita mempelajari keempat dasar jenis skala tadi, kita akan langsung ke materi review of scales atau peninjauan ulang dari skala. 4 skala yang diterapkan tadi yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio itu menyoroti perbedaan dengan khususnya skala nominal itu menyoroti perbedaan dengan mengklasifikasikan objek atau orang ke dalam kelompok dan memberikan informasi paling sedikit tentang variabel tersebut. Lalu ada skala ordinal yang memberikan beberapa informasi tambahan dengan mengurutkan kategori skala nominal, dan skala interval tidak hanya memberi peringkat, tetapi juga memberikan kita informasi tentang besarnya perbedaan variabel. Lalu ada skala rasio, tidak hanya menunjukkan besarnya perbedaan, tetapi juga proporsinya. Sekalian atau pembagian akan mempertahankan rasio ini. Saat kita beralih dari skala nominal ke skala rasio, kita memperoleh presisi yang semakin meningkat dalam mengkuantifikasi data dan fleksibilitas yang lebih besar dalam menggunakan uji statistik yang lebih kuat. Oleh karena itu, bila memungkinkan dan sesuai, skala yang lebih kuat daripada skala yang kurang kuat harus digunakan untuk mengukur variabel yang diminati. Lalu ada teknik penskalaan khusus yang biasa digunakan dalam riset bisnis. Itu dapat diklasifikasikan dalam skala penilaian dan skala peringkat. Dalam skala penilaian, setiap objek
diskalakan secara independen dari objek lain yang diteliti. Skala peringkat di sisi lain itu membuat perbandingan antara atau di antara objek dan memperoleh pilihan yang disukai dan peringkat di antara mereka. Peringkat spesifik dan skala peringkat akan dibahas oleh selanjutnya. Selanjutnya itu rating scale atau skala penilaian, yang dimana skala penilaian ini sering digunakan dalam penelitian bisnis. Berikut ada beberapa kategori skala. Yang pertama yaitu skala dikotomis, di mana skala dikotomis ini digunakan untuk mendapatkan jawaban ya atau tidak. Selanjutnya terdapat skala kategori, di mana skala kategori ini menggunakan beberapa item untuk mendapatkan satu respon. Dan skala ini juga menggunakan skala nominal. Selanjutnya yaitu skala diferensial semantik, yang dimana beberapa atribut bipolar diidentifikasi pada titik ekstrim skala dan responden diminta untuk menunjuk sikap mereka dalam ruang semantik terhadap individu, objek, atau peristiwa tertentu pada setiap atribut. Kata sifat bipolar yang digunakan dapat berupa istilah seperti baik, buruk, kuat, lemah, panas, dingin. Skala diferensial semantik sendiri merupakan skala yang digunakan untuk menilai sikap responden terhadap merek, iklan, objek, atau individu tertentu. Selanjutnya, skala numerik, di mana skala numerik ini mirip dengan skala diferensial semantik yang tadi, tetapi perbedaannya adalah angka pada skala 5 poin atau 7 poin disediakan dengan kata sifat bipolar di kedua ujungnya. Skala ini juga sering dianggap sebagai skala interval meskipun secara formal bersifat ordinal. Selanjutnya terakhir yaitu skala penilaian terperinci, di mana skala penilaian terperinci memberikan fleksibilitas untuk menggunakan poin sebanyak yang dianggap perlu seperti 4, 5, 7, 9 atau berapapun, dan juga memungkinkan pengguna jangkar yang berbeda, misalnya sangat tidak penting hingga sangat penting, sangat rendah hingga sangat tinggi. Ketika poin netral diberikan, skala tersebut merupakan skala penilaian yang seimbang, dan ketika tidak, skala tersebut merupakan skala penilaian yang seimbang atau skala penilaian tidak seimbang. Lanjutan dari slide sebelumnya, di sini juga terdapat skala Likert. Skala Likert sendiri dirancang untuk menguji seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 poin. Berikut ada contohnya. Terus untuk selanjutnya ada skala jumlah tetap atau konstan, di mana responden diminta untuk mendistribusikan sejumlah poin tertentu ke berbagai item. Contohnya seperti pada gambar tersebut. Dan yang terakhir yaitu terdapat skala staple, di mana skala ini mengukur arah dan intensitas sikap terhadap item yang diteliti secara simultan. Karakteristik yang menjadi perhatian peneliti ditempatkan di tengah dengan skala numerik yang berkisar, semisalnya itu dari plus 3 hingga min 3 gitu. Di kedua sisi item seperti yang telah dicontohkan, skala ini memberikan gambaran seberapa dekat atau seberapa jauh respon individu terhadap stimulus karena tidak memiliki titik nol absolut. Skala ini merupakan skala interval. Selanjutnya ada graphic writing scale. Nah, pada graphic writing scale ini itu membantu responden untuk menunjukkan jawaban dari mereka atas pertanyaan-pertanyaan tertentu pada skala tersebut dengan memberikan tanda pada titik yang tepat pada garis. Nah, contohnya itu seperti gambar di samping. Itu merupakan deskripsi singkat pada poin skala yang dimaksud itu sebagai paduan dalam menentukan peringkat. Alih-alih itu mewakili kategori-kategori terpisah. Nah, skala wajah itu menggambarkan wajah mulai dari tersenyum hingga sedih. Nah, terus juga merupakan skala penilaian grafis yang digunakan untuk mendapatkan tanggapan mengenai perasaan seseorang terhadap suatu aspek. Contohnya itu seperti bagaimana sih perasaan mereka terhadap pekerjaan mereka. Nah, yang kedua ada konsensus scale. Nah, konsensus scale ini dikembangkan setelah
Item-item terpilih telah diperiksa dan diuji validitasnya dan juga reliabilitasnya. Nah, salah satu dari skala konsensus itu merupakan skala interval penampilan setara Trustone, di mana suatu konsep itu diukur melalui proses kompleks yang diikuti oleh panel juri. Selanjutnya ada order scale. Nah, pada skala lainnya atau order scale ini itu terdapat beberapa metode penskalaan tingkat lanjut seperti penskalaan multidimensi, di mana objek, orang, dan juga keduanya itu diskalakan secara visual dan dilakukan analisis conjoint. Hal ini tuh memberikan gambaran visual tentang hubungan dalam ruang antar dimensi suatu konstruksi. Materi selanjutnya ada ranking scales. Nah, ranking scales atau skala peringkat ini digunakan untuk mengukur preferensi antara dua atau lebih objek atau item yang bersifat ordinal. Nah, namun peringkat tersebut itu mungkin tidak memberikan petunjuk pasti untuk beberapa jawaban yang dicari. Nah, di sini terdapat tiga pembahasan dalam skala peringkat ini. Yang pertama ada perbandingan berpasangan atau paired comparison. Nah, pada skala perbandingan berpasangan ini itu digunakan ketika di antara jumlah kecil objek itu responden diminta untuk memilih antara dua objek pada satu waktu. Nah, hal tersebut itu membantu untuk menilai preferensi. Contohnya, ini seperti selama perbandingan berpasangan, responden itu secara konsisten menunjukkan preferensi untuk produk satu atas produk 2, 3, dan 4. Nah, manajer itu dapat dengan andal memahami lini produk mana yang menuntut perhatiannya yang paling besar. Tetapi, seiring bertambahnya jumlah objek yang akan dibandingkan, demikian pula jumlah perbandingan berpasangan. Terus yang kedua ada pilihan yang dipaksakan atau forced choice. Nah, pilihan yang dipaksakan itu memungkinkan responden untuk memberi peringkat objek relatif satu sama lain di antara alternatif yang disediakan. Hal tersebut itu lebih mudah bagi responden, terutama apabila jumlah pilihan yang akan diberikan itu terbatas. Lalu yang terakhir itu ada comparative scale, yaitu skala perbandingan. Nah, skala perbandingan ini itu memberikan tolak ukur atau titik acuan untuk menilai sikap terhadap objek, peristiwa, atau situasi terkini yang diteliti. Nah, singkatnya, data nominal itu cocok untuk skala dikotomis atau kategori. Lalu, data ordinal itu juga cocok untuk salah satu skala pemeringkatan. Terus juga perbandingan berpasangan, pilihan paksa, atau skala komparatif, dan juga data interval atau mirip interval untuk skala pemeringkatan lainnya. Sebagaimana itu terlihat dari contoh yang sudah dipaparkan pada buku di chapter 12. Selanjutnya ada International Dimension of Scaling. Nah, isu perskalaan itu juga perlu dibahas dalam penelitian lintas budaya. Budaya yang berbeda itu bereaksi berbeda juga terhadap isu perskalaan. Contohnya, dalam skala 5 poin atau 7 poin itu mungkin tidak berpengaruh di Amerika Serikat, tetapi mungkin berpengaruh terhadap respons subjek di negara lain. Misalnya juga menemukan bahwa di beberapa negara, skala 7 poin itu lebih sensitif daripada skala 4 poin dalam menghasilkan respon yang tidak bias. Penelitian terbaru itu juga menunjukkan bahwa orang-orang dari berbagai negara yang berbeda dalam kecenderungan mereka itu digunakan untuk menggunakan skala penilaiannya ekstrim. Contohnya 1, dan juga 5 ataupun 1 dan 7. Nah, untuk merespon itu juga dengan cara yang diinginkan secara sosial. Selanjutnya yaitu goodness of measures atau pengukuran yang terbaik. Nah, setelah kita melihat cara mendefinisikan variabel secara operasional dan menerapkan berbagai teknik penskalaan, penting untuk memastikan bahwa instrumen yang kita kembangkan untuk mengukur suatu konsep tertentu itu benar-benar mengukur variabel tersebut secara akurat dan bahwa pada kenyataannya
Nah, mari kita telaah bagaimana kita dapat memastikan bahwa pengukuran yang kita kembangkan itu cukup baik. Pertama, analisis item terhadap respons terhadap pertanyaan yang menyentuh variabel dilakukan, kemudian ada reliabilitas dan validitas pengukuran yang ditetapkan. Nah, selanjutnya di next slide akan dijelaskan mengenai pengukuran yang terbaik ini. Yang pertama yaitu ada analisis item. Nah, analisis item itu dilakukan untuk melihat apakah item-item dalam instrumen tersebut itu layak atau tidak. Setiap item itu diuji kemampuannya dalam membedakan antara subjek dengan skor total tinggi dan rendah. Dalam analisis ini, rata-rata antara kelompok skor tinggi dan kelompok skor rendah nantinya diuji untuk mendeteksi perbedaan yang signifikan melalui nilai T. Dalam analisis item di sini ada yang namanya reliabilitas dan juga validitas. Nah, jadi reliabilitas itu adalah uji seberapa konsisten suatu instrumen pengukuran konsep apapun yang diukurnya. Nah, sedangkan validitas itu adalah uji seberapa baik instrumen yang dikembangkan untuk mengukur konsep tertentu yang ingin diukurnya. Dengan kata lain, validitas itu berkaitan apakah kita mengukur konsep yang tepat, dan reliabilitas itu berkaitan dengan skala stabilitas dan konsistensi pengukuran. Nah, masih pada goodness of measures, kita akan membahas yang kedua yaitu validity atau validitas atau biasa disebut dengan keabsahan. Di sini ada 3, yaitu yang pertama ada content validity. Nah, content validity atau validitas isi itu memastikan bahwa pengukuran mencakup serangkaian item yang memadai dan representatif yang menyentuh konsep tersebut. Semakin item skala tersebut merepresentasikan domain atau semesta konsep yang diukur, semakin tinggi pula validitas isinya. Dan dengan kata lain, validitas isi itu merupakan fungsi dari seberapa baik dimensi dan elemen suatu konsep telah digambarkan. Selanjutnya itu ada criterion related validity atau validitas terkait kriteria. Di sini ada 3, yaitu criterion related validity, ada congruent validity, dan ada predictive validity. Yang pertama yaitu validitas terkait kriteria itu merupakan validitas yang ditetapkan ketika suatu pengukuran itu membedakan individu berdasarkan kriteria yang diharapkan untuk diprediksi. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan validitas congruent atau validitas prediktif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai validitas kongruen. Jadi, validitas kongruen itu terbentuk apabila skala tersebut itu mendiskriminasi individu yang diketahui berbeda. Artinya, mereka harus mendapatkan skor berbeda pada instrumen. Nah, selanjutnya yaitu validitas prediktif. Itu menunjukkan kemampuan alat ukur untuk membedakan individu dengan referensi ke kriteria masa depan. Selanjutnya ada construct validity atau validitas konstruk yang merupakan validitas yang menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan alat ukur tersebut sesuai dengan teori yang mendasari perancangan tes tersebut. Di sini ada aspek lagi yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen itu terbentuk ketika skor yang diperoleh dengan dua instrumen yang berbeda yang mengukur konsep yang sama itu sangat berkorelasi. Selanjutnya ada validitas diskriminan, itu terbentuk ketika berdasarkan teori dua variabel diprediksi tidak berkorelasi dan skor yang diperoleh dengan mengukurnya memang terbukti demikian secara empiris. Dengan demikian, validitas dapat ditetapkan dengan berbagai cara. Ukuran yang dipublikasikan untuk berbagai konsep biasanya melaporkan jenis validitas yang telah ditetapkan untuk instrumen tersebut, sehingga pengguna atau pembaca dapat menilai kebaikan ukuran tersebut. Yang ketiga yaitu ada reliability. Nah, reliability atau keandalan itu merupakan suatu alat ukur yang menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut bebas bias atau bebas kesalahan, dan dengan demikian itu dapat memastikan pengukuran yang konsisten lintas waktu dan di berbagai item dalam instrumen. Dengan kata lain, reliabilitas itu suatu alat ukur merupakan indikasi
stabilitas dan konsistensi instrumen dalam mengukur konsep yang membantu menilai keterbaikan suatu alat ukur. Di sini ada dua reliability, yaitu yang pertama ada stability of measure dan juga internal consistency of measure. Nah, stability of measure atau stabilitas ukuran itu merupakan pengukuran untuk tetap sama seiring dengan waktu, terlepas dari kondisi pengujian yang tidak terkendali atau kondisi responden itu sendiri, yang menunjukkan stabilitas dan kerentanannya yang rendah terhadap perubahan situasi. Dalam stabilitas ukuran ini ada dua reliabilitas, yaitu reliabilitas uji ulang dan reliabilitas bentuk paralel. Reliabilitas uji ulang itu merupakan koefisien reliabilitas yang diperoleh dengan pengulangan pengukuran yang sama pada kesempatan kedua. Nah, sedangkan reliabilitas bentuk paralel itu ketika respons pada dua set pengukuran yang sebanding yang menggunakan konstruk yang sama berkorelasi tinggi. Selanjutnya yaitu ada internal consistency of measure, yaitu konsistensi internal pengukuran internal yang menunjukkan homogenitas item dalam pengukuran yang menyentuh konstruk tersebut. Nah, item-item tersebut itu harus saling terkait sebagai satu set dan mampu mengukur konsep yang sama secara independen, sehingga responden memberikan makna keseluruhan yang sama pada setiap item. Di sini ada reliabilitas konsistensi antar item dan reliabilitas terbagi dua, mencerminkan yang pertama itu reliabilitas konsistensi antar item adalah uji konsistensi jawaban responden terhadap semua item dalam suatu pengukuran. Nah, sedangkan reliabilitas terbagi dua atau setengah itu mencerminkan korelasi antara dua bagian instrumen. Selanjutnya yaitu reflective versus formative measurement scales atau skala pengukuran reflektif versus skala pengukuran formatif. Nah, saat ini penting untuk kembali ke argumen bahwa item-item dari pengukuran multi-item itu harus saling terkait sebagai satu set dan mampu mengukur konsep yang sama secara independen. Faktanya, item-item yang mengukur suatu konsep tidak harus saling terkait. Nah, hal ini hanya berlaku untuk skala reflektif, namun tidak untuk skala formatif. Apa sih itu skala reflektif? Jadi, dalam skala reflektif, item-itemnya itu diharapkan berkolerasi. Tidak seperti item-item yang digunakan dalam skala formatif yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, setiap item dalam skala reflektif ini dirumuskan memiliki dasar yang sama. Oleh karena itu, peningkatan nilai konstruk akan menghasilkan peningkatan nilai untuk semua item yang mewakili konstruk tersebut. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan skala formatif dan mengapa item-item dalam skala formatif itu tidak saling berkaitan atau berkolerasi? Nah, jadi skala formatif itu digunakan ketika suatu konstruk dipandang sebagai kombinasi penjelasan dan indikator-indikatornya. Nah, skala formatif yang baik atau yang valid adalah skala yang mewakili keseluruhan domain konstruk. Artinya, skala yang valid harus mewakili semua aspek relevan dari konstruk yang diminati, meskipun aspek-aspek tersebut belum tentu berkorelasi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai chapter 12. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.